adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Sari. Shalom Kak Tiar. Iya, adik-adik ketemu lagi di ibadah kita sekolah minggu hari ini bersama Kak Tiar dan juga Kak Sari. Semua pasti sudah siap untuk beribadah hari ini kan? pastinya. Kak Wow. Sari, apa sih yang harus dipersiapkan untuk memulai ibadah? Nah adik-adik seperti biasa dong, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita persiapkan Alkitab, buku ND, dan uang persembahannya. Dan kidung jemaat Kak Sari. Betul sekali, adik-adik silakan dipersiapkan. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama mengangkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Mari bernyanyi bersama. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang baik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bersaat teduh. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Adik-adik, hidup dalam kemenangan setiap hari itu adalah keinginan semua orang. Bagaimana dengan adik-adik? Pasti mau juga kan? Nah, adik-adik menjadi pekerja Kristus yang mulia menjadi kemenangan kita setiap hari. Mari kita sama-sama bernyanyi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai
Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Terlebih Tuhan juga masih memberkati orang tua kami. Bapak yang baik, sekarang kami sudah siap untuk mengikuti kebaktian kami, ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami. Kiranya ibadah kami pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin ada saat ini teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, hingga di hari-hari yang akan datang, kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu online kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Kita mau mengucap syukur dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 184. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat yang keempat. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita pada hari ini. Epistel kita pada hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kakak ulangin lagi, Mazmur 16 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian. Dimulai dari kakak dulu ya adik-adik. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini tertulis dari Lukas 1 ayat 37. Kakak ulang, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulang sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gimana adik-adik? Bisa? Kakak beri waktu adik-adik untuk menghafal ya. Sambil kita melihat video teman-teman kita minggu kemarin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita ulang kembali ya ayat hafalan kita minggu hari ini dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya. Kita akan mengangkat lagu dari buku ND 763 ayatnya yang pertama, Molo Jesus dongan milas roham. Molo Jesus dongan milas roham, Jesus si pangurupi las roham, ut hapur siami, dohut pasti rohami, mardongan ko Jesus si las roham, las roham, las roham, mardongan ko Jesus si las roham. Marsinundang madiho, mintak pakirimoni, mardonga kon Jesus silas roham. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan ke hadapan Tuhan yang mengasihi kami dan yang memelihara hidup kami hingga sampai pada hari ini. Kami saat ini bersama-sama ingin beribadah melalui ibadah sekolah minggu online kami. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran semua anak-anak sekolah minggumu ini agar mereka mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Kita duduk yang baik dan kita mau mendengarkan dengan baik juga. Silakan Kak Christine. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Christine hari ini. Wah, tentunya adik-adik sudah semangat ya. Kita mau ngapain ya? Benar sekali, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik duduk yang rapi ya. Dengarkan kakak bercerita hari ini. Sudah siap? Sudah siap. Baiklah. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita kisah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Coba adik-adik lihat gambar ini. Banyak sekali pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus karena mukjizat-mukjizat yang telah dia lakukan. Nah, saat itu Yesus pergi menyeberangi Sungai Nil, tepatnya di Danau Tiberias. Ternyata sampai di sana banyak sekali pengikut Yesus. Mereka ingin sekali mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Wah, lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke atas gunung, duduk di sana mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Hari semakin larut adik-adik. Lalu Yesus pun melihat sekelilingnya. Begitu banyak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada muridnya, yaitu Filipus. Yesus berkata, "Apa yang akan kita berikan kepada semua orang ini?" Lalu adik-adik tahu apa jawaban murid Yesus si Filipus? Tidak akan cukup 200 dinar Yesus untuk memberi semua
semua orang ini makan. Karena di sini sudah beribu-ribu orang. Padahal adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus hanya mencobai. Kira-kira bagaimana ya tindakan? Ya, tindakan murid-muridnya. Lalu salah satu dari murid Yesus, Andreas, berkata kepada Yesus, "Anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan," katanya. Lalu Yesus pun berkata, "Biarkan mereka duduk semua. Berikan kepadaku roti dan ikan." Lalu adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Yesus mengangkat roti dan ikan tadi lalu mengucap syukur. Dan mukjizat pun terjadi. Tadi rotinya ada berapa adik-adik? 5. Ikannya ada berapa? 2. Tetapi karena Tuhan membuat suatu mukjizat, roti itu menjadi banyak. Orang-orang di sekitar itu bisa makan sampai kenyang. Wah, bayangkan ya adik-adik, mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan. Semua orang bisa menikmati. Mereka makan sampai kenyang. Wah, luar biasa ya. Lalu setelah semua orang yang di sana sudah kenyang, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan kelebihannya." Hah? Masih ada lebihnya? Kok bisa ya? Adik-adik tahu tidak? Ternyata setelah dikumpulkan masih tersisa 12 bakul banyaknya. Luar biasa mukjizat Tuhan ya adik-adik. Ternyata masih ada sisanya lagi. Wah, akhirnya orang-orang banyak yang ada di situ semakin percaya kepada Tuhan, semakin ingin mengikuti Tuhan. Ya, semakin banyak pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu dia tadi cerita kakak tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, mukjizat itu ada ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik sekolah minggu, gimana tadi? Sudah dengar kan cerita dari kakak guru sekolah minggumu tentang firman Tuhan ini? Ada hal yang luar biasa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk manusia. Yang mengikuti dia berbondong-bondong saat itu. Ada berapa banyak orang? 5.000 orang laki-laki. Itu masih laki-lakinya. Belum dihitung perempuannya, belum dihitung anak-anaknya. Tuhan Yesus memberi mereka makan hanya dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Apa cukup? Iya, kalau kita yang makan itu 5 roti, 2 ikan itu bisa cukup hanya untuk 1 orang kali ya. Apalagi kalau kita sedang lapar. Tapi Tuhan Yesus mampu membuat satu mujizat yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan bersisa lagi. Berapa banyak tadi adik-adik? Iya, berapa? 12 keranjang. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang sangat luar biasa. Mujizat yang sangat hebat. Adakah orang yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Adakah orang yang luar biasa seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan banyak
banyak sekali hal-hal yang besar yang melebihi apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, firman ini mengajarkan kita untuk tetap percaya. Percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya kepada Yesus yang selalu siap sedia bersama-sama dengan kita di dalam semua kehidupan kita. Dan kita juga diajarkan Tuhan dalam firman ini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayo, Inang Pendeta mau tanya, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang suka kalau makan berlebih, makan bersisa, kemudian dibuang? Siapa di sini yang kalau makan enggak habis, lalu terbuang? Bagus enggak itu? Enggak bagus. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak terbuang, yang lebih itu dikumpulkan. Apa yang mau Yesus ajarkan? Jangan membuang-buang makanan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan gak suka kita buang-buang makanan ya. Kalau kita mau makan, ambil sedikit secukupnya untuk kita. Jangan banyak-banyak, tahu-taunya gak habis, akhirnya terbuang. Iya, Tuhan gak suka yang begitu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa makanan itu adalah berkat pemberian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menyukai kalau kita membuang-buang berkatnya. Jadi ayo, firman kita hari ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh untuk membuang-buang makanan. Karena kalau kita membuang-buang makanan itu sama saja dengan menyia-nyiakan atau membuang-buang berkat Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berjanji dalam hati kita masing-masing. Mulai hari ini kita tidak mau lagi membuang-buang makanan. Kita ambil makanan yang secukupnya untuk bisa kita habiskan. Jangan berlebih, jangan bersisa. Karena itu semua akan terbuang. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama melalui firman Tuhan ini yang mengajarkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang mampu memberi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kita juga diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan berkat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan anak-anak sekolah minggumu ini mengerti, percaya bahwa setiap apa berkat yang kami terima itu berasal dari Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggumu juga belajar dari firman ini bahwa Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka tidak membuang-buang dan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas penyertaan-Mu, bersyukur atas berkat-Mu, dan ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan yang kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memampukan setiap anak-anak sekolah minggumu ini untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat akan firman Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari mana? Iya, dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, aktivitasnya kita akan membuat keranjang, ya, keranjang makanan. Nanti adik-adik boleh melihat tutorial cara membuatnya ya. Setelah membuat keranjangnya, adik-adik boleh menggambarkan gambar roti dan gambar ikan. Lalu di keranjangnya adik-adik boleh menulis ayat hafalan kita hari ini ya, dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi, kita juga sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.